Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan, ibu-ibu semua yang menyempatkan untuk dapat hadir di sini dalam kegiatan saya. Saya di sini mau menyampaikan RTL saya atau rencana tindak lanjut yang sudah saya buat kepada Bapak Ibu semua. Tema yang saya ambil RTL yang saya buat ini yaitu tentang Sport Education Model atau biasa disebut dengan SEM, ya, Sport Education Model, tentang P5 kearifan lokal, lebih ke olahraga tradisional. Ya, nanti lebih lanjutnya di slide berikutnya. Kita langsung saja ke latar belakang. Latar belakang dari tema yang saya ambil yaitu olahraga tradisional anak dalam kebudayaan tradisional merupakan salah satu bagian dari kearifan lokal masyarakat yang di dalamnya terdapat nilai-nilai budaya. Lalu sekolah dapat memberikan pengalaman akan keberagaman budaya yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk dapat merawat atau memelihara budaya lokal agar tidak punah. Kemudian diikuti dengan refleksi pada tahapannya akan membentuk masukan dan pengalaman positif dan keberagaman itu sendiri. Di mana hal ini akan menghasilkan peserta didik yang mampu mengelola perbedaan secara konstruktif, beradaptasi dengan baik, membangun sinergi atas perbedaan sehingga sekolah dapat mendorong peserta didik lebih mudah dan siap menjadi bagian dari masyarakat global. Minat berolahraga peserta didik, ini masih di latar belakang. Minat berolahraga peserta didik di sekolah saya cukup tinggi. Tentunya ini merupakan modal yang dapat dikembangkan oleh sekolah untuk memfasilitasi minat dan kepemimpinan peserta didik. Selain ini juga didukung dengan adanya aset fisik dan manusia, atau guru dan orang tua. Jadi aset fisik itu gurunya, manusianya itu orang tua. Latar belakang yang berikutnya, upaya pelestarian budaya bangsa dalam permainan tradisional ini sesuai dengan salah satu poin dari visi SDN Bima Kota Cirebon, yaitu berbudaya. Kegiatannya pun dapat dilaksanakan sesuai aset atau modal di sekitar sekolah. Penerapan pendidikan gerak, pendekatan kebugaran, dan sport education modal. Ini beberapa latar belakang dari tema yang saya ambil. Kita lanjut ke tujuan. Tujuan dari program ini adalah peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Jadi tujuannya ke peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila, lalu mendukung pertumbuhan dan perkembangan murid, sehat fisik, sehat jiwa, dan sehat sosial. Jadi tujuannya itu adalah untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan murid, ya, secara sehat fisiknya, sehat jiwanya, dan sehat sosialnya. Lalu menciptakan peserta didik yang cinta akan nilai-nilai budaya lokal. Nah, itu juga sebagai salah satu tujuan saya dalam membuat tema ini, itu menciptakan peserta didik yang cinta akan nilai-nilai budaya lokal. Lalu meningkatkan kebugaran jasmani peserta didik melalui olahraga tradisional. Ya, jadi melalui olahraga tradisional diharapkan mampu meningkatkan kebugaran jasmani dari si siswa, ya. Lalu memfasilitasi minat berolahraga peserta didik di sekolah. Nah, itu juga sebagai salah satu tujuan saya, yaitu memfasilitasi anak terhadap olahraga di sekolah supaya lebih bersemangat ketika olahraga melalui olahraga tradisional. Nah, ini kita lanjut ke capaian atau langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Dalam memfasilitasi minat berolahraga peserta didik di sekolah, khususnya melalui olahraga tradisional, capaian yang ingin dicapai adalah memberikan ruang kepada peserta didik untuk mengembangkan minat terhadap olahraga di sekolah melalui permainan tradisional. Ya, jadi memberikan ruang kepada peserta didik untuk mengembangkan minatnya terhadap olahraga melalui permainan tradisional atau olahraga tradisional. Yang kedua, kegiatan ini dimulai dengan membuat angket olahraga tradisional.
apa yang mereka senangi. Ya, jadi nanti saya membuat angket beberapa olahraga tradisional yang mereka senangi. Nanti diharapkan dari tahap ini guru mendapatkan gambaran apa saja yang harus disiapkan untuk mendukung olahraga peserta didik tersebut. Tahapan ini pada bulan November. Nah, jadi di sini itu nanti saya membuat angket isinya beberapa olahraga tradisional. Lalu nanti si anak suruh memilih olahraga mana yang mereka senangi supaya melakukan aktivitas olahraganya. Kalau olahraga yang dia senangi, minimalnya dia lebih bersemangat ketika melakukan olahraga. Ini masih lanjutan yang tadi. Dalam membuat kegiatan aktivitas fisik, warga sekolah melalui olahraga tradisional untuk meningkatkan kebugarannya. Dalam membuat kegiatan aktivitas fisik warga sekolah melalui olahraga tradisional untuk meningkatkan kebugarannya. Nah, kita tanya peserta didik, apa yang paling mereka senangi? Nah, ini ya. Apa yang paling mereka senangi dan rata-rata menyenangi aktivitas gala hambek atau gobak sodor. Tahu ya? Gobak sodor. Dan congklak. Nah, setelah nanti ini sebelum angket, tapi saya sudah bertanya ke beberapa siswa peserta didik mengenai olahraga sebagai acuan saya aja. Ternyata kebanyakan anak-anak itu lebih suka ke permainan tradisional, yaitu gobak sodor dan congklak. Nah, lalu yang berikutnya, kemudian kita fasilitasi bagaimana mereka akan mengemas kegiatan tersebut, seperti siapa yang bertugas menyiapkan peralatan, memilih tempat, membariskan teman-temannya yang jadi panitia, yang jadi juri atau wasit dan sebagainya, kepemilikan. Paham nggak maksudnya yang poin yang terakhir? Kemudian kita memfasilitasi bagaimana mereka akan mengemas kegiatan tersebut. Jadi setelah nanti jenis olahraganya sudah dapat, sudah ditentukan, nanti kita itu guru mengarahkan siswa untuk menjadi istilahnya itu menjadi panitia dalam penyelenggaraan olahraga tradisional. Nah, makanya di sini disebutkan kita memfasilitasi bagaimana mereka akan mengemas kegiatan tersebut. Paham ya? Jadi kita guru mengarahkan mereka, membimbing mereka untuk mereka itu ibaratnya yang mengkoordinir semuanya, tapi arahannya dari guru. Seperti siapa yang bertugas menyiapkan peralatan, nah itu nanti kita arahkan, tapi mereka sendiri nanti yang bertugasnya memilih tempat, membariskan teman-temannya yang jadi panitia, yang jadi juri atau wasit dan sebagainya. Paham ya? Nah, yang berikutnya tentunya guru tetap sesekali memberikan pengawasan. Kita guru tetap memberikan pengawasan dan pendampingan kepada peserta didik. Diharapkan dengan diberikan kebebasan kepada peserta didik ini merupakan belajar bertanggung jawab atas komitmen yang mereka buat bersama guru dan teman-temannya. Tahapan ini dapat dimulai pada bulan Desember setelah akhir ujian semester. Nah, ini kegiatan olahraga tradisionalnya. Ya, jadi nanti anak-anak tuh merancang kegiatan atau merancang event olahraga tradisional. Nah, kita guru mengarahkan, membimbing mereka yang bekerja. Nah, ini kegiatannya itu nanti pada bulan Desember setelah akhir ujian semester. Nah, kegiatan olahraga tradisionalnya. Mendukung pertumbuhan dan perkembangan peserta didik serta penerapan budaya positif, ya, gemar berolahraga dan mengenal kearifan lokal di sekolah. Capaian yang ingin dicapai adalah proses pertumbuhan dan perkembangan murid menjadi optimal serta memahami nilai-nilai budaya. Sehat fisik itu badan sehat dan bugar. Sehat sosial itu mampu menjalin hubungan baik dengan orang lain. Sehat jiwa merasa senang dan bahagia menerima kekurangan dan kelebihan dari diri sendiri dan teman. Masih ada lagi nih, karakter building, profil pelajar Pancasila. Kegiatan ini dilaksanakan pada semua aktivitas olahraga yang murid pilih, karena secara tidak langsung mereka akan dihadapkan pada interaksi sosial baik dengan teman, guru maupun
masyarakat. Fokus utamanya adalah menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, sehingga diharapkan dengan beragam kegiatan olahraga tersebut para peserta didik berkolaborasi secara rutin mengamalkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang nantinya membentuk budi pekerti. Ya, diharapkan harapannya membentuk budi pekerti dengan tadi ya profil pelajar Pancasila. Nah, ini struktur program dan mitra dalam komite belajar. Ini strukturnya. Yang pertama, program atau kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler di sekolah. Ya, kokurikuler. Lalu kegiatan ini dilaksanakan oleh kelas 6. Hal ini dikarenakan kurikulum Merdeka masih diterapkan pada siswa kelas 6. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada pertengahan bulan Desember pada saat gelar karya P5. Ya. Lalu beberapa mitra yang dapat dilibatkan yaitu kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua, dan masyarakat. Kegiatan ini dengan menerapkan SEM atau Sport Education Model ya. Paham ya? Ini struktur programnya. Nanti dilaksanakan pada bulan Desember saat gelar P5. Terus beberapa mitra yang dilakukan yaitu kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua, dan masyarakat. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Modal manusia atau kepala sekolah, guru, orang tua, orang tua didik, dan masyarakat. Modal fisik itu yaitu lapangan sekolah. Lalu modal sosial itu koordinasi dengan masyarakat. Modal lingkungan itu udara bersih, lingkungan perkebunan. Modal finansial itu dana BOS. Nah, ini tuh kapasitas yang dimiliki oleh sekolah nih, yang ada di SD Bima. Modal sekolah, kepala sekolah, guru, orang tua, peserta didik, dan masyarakat. Modal fisiknya lapangan sekolah kita ada, kita punya. Modal sosial juga koordinasi dengan masyarakat sekitar ya. Lalu modal lingkungan, udara bersih, lingkungan perkebunan. Di Bima udaranya cukup bersih lah ya, tidak kena populasi udara lah, di sini bersih. Terus modal finansial ya, kita menggunakan dana BOS nanti untuk acara pas di bulan Desembernya. Nah, rencana evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan pada akhir kegiatan. Nanti di akhir kegiatan melakukan rencana evaluasi keseluruhan. Terus apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan, melihat dari umpan balik murid dan orang tua peserta didik berupa kuesioner atau wawancara. Jadi untuk melihat hasilnya sudah baik atau apa yang harus ditingkatkan, itu nanti menggunakan kuesioner ya, atau wawancara lah ke beberapa orang tua atau ke peserta didik. Kemungkinan tantangan. Nah, kemungkinan tantangan yang akan terjadi, satu, cuaca. Ya, saat terjadi cuaca buruk, misalnya hujan atau panasnya sangat terik, kegiatan dapat ditunda. Ya, untuk yang dilaksanakannya bisa ditunda dulu apabila cuacanya tidak memungkinkan. Terus kegiatan sekolah yang bentrok, misalnya ada kegiatan yang bentrok dengan kegiatan lain, ya. Misalnya dengan kegiatan bagi rapot atau apa, soalnya ini pelaksanaannya di akhir setelah kegiatan sumatif ya, penilaian sumatif. Terus adanya waktu yang bersamaan, ya ada waktu yang bersamaan dengan kegiatan lain. Ini kemungkinan tantangan yang bisa saja terjadi. Ya, cukup. Terima kasih. Ada pertanyaan? Sudah cukup paham ya? Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang RTL yang sudah saya buat ya. Terima kasih. Apabila mohon maaf bila ada kekurangan atau kurang jelas penjelasannya, mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.